Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desma Febrinika Brutu dengan NIM 240404092. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua, teori-teori yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga, permasalahan pendidikan pada saat ini serta bagaimana cara mengatasinya serta solusi. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses pendampingan dari pengarahan terhadap perkembangan anak yang bertujuan membantu mengembangkan potensi alami mereka agar dapat menjadi manusia seutuhnya, serta proses memanusiakan manusia secara utuh untuk menekankan pendidikan yang berbasis karakter dan nilai lokal. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa sih itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah landasan pemikiran pendidikan yang menekankan pada manusia yang berpikir kritis, bertanggung jawab, serta berkarakter. Nah, filosofi ini dikenal dengan 3 semboyan utama. Yang pertama, Ingarsa Suntulodo, yang kedua Imadya Mangunkarso, yang ketiga Tuduri Handayani. Nah, ketiga dari semboyan ini memiliki arti yang cukup luas, di mana Ingarsa Suntulodo artinya di depan memberi teladan. Nah, seorang pendidik atau pemimpin harus menjadi contoh perilaku moral dan nilai-nilai yang baik bagi peserta atau masyarakat. Yang kedua yaitu Imadya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Nah, ketika berada di tengah, pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator, mendorong siswa untuk aktif serta kreatif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu Tuduri Handayani. Nah, artinya ini di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada peserta didik untuk mandiri, tetap dan memberi arahan dan dukungan dari belakang. Jadi, inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama, pendidikan harus membebaskan, bukan bersifat mengekang. Yang kedua, setiap anak adalah individu yang unik dan harus dikembangkan sesuai dengan potensinya. Dan yang ketiga, pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga soal karakter dan juga budaya. Filosofi ini kini menjadi dasar dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dalam konsep Merdeka Belajar yang mengedepankan kebebasan berpikir dan belajar sesuai minat dan bakat siswa. Pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan filosofi pendidikan. Nah, teori pertama yaitu teori humanistik, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya membentuk manusia yang merdeka secara batin dan juga pikiran. Sejalan dengan teori humanistik ini yang menekankan aktualisasi diri dan juga perkembangan pribadi. Nah, contoh dari kaitannya ke filosofi pendidikan yaitu Tuduri Handayani, yang artinya mendukung proses belajar yang memberi kebebasan sebagaimana cara Rogers menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membangun kemandirian dan juga kreativitas siswa. Ini sejalan dengan konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh pengalaman aktif siswa. Contohnya, Imadya Mangunkarsa yang menunjukkan bahwa guru harus membangun semangat belajar lewat kolaborasi seperti yang ditegaskan dalam konsep John of Proximal. Teori yang selanjutnya yaitu teori pendidikan progresif, di mana Ki Hajar Dewantara dan John Dewey sama-sama menolak pendidikan yang kaku dan otoriter. Keduanya menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Contohnya yaitu Ingarsa Suntulodo, yang artinya sesuai dengan gagasan Dewey bahwa guru harus menjadi bagian dari proses belajar siswa, bukan hanya penguasa di kelas. Yang keempat yaitu teori multiple, yang artinya Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa setiap anak memiliki bakat dan juga potensinya masing-masing. Ini mendukung teori Gardner yang mengakui berbagai jenis kecerdasan, baik itu kecerdasan verbal, kecerdasan musik, dan juga kecerdasan visual. Nah, contohnya yaitu konsep pendidikan yang berpihak pada anak atau student
semangat merdeka belajar yang didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan yang menonjol dalam dunia pendidikan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini saya akan mengangkat permasalahan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat, masih terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan terpencil, baik dari segi sarana, tenaga pengajar, dan juga teknologi. Permasalahan sekarang yang lagi marak-maraknya yaitu kurangnya fasilitas di sekolah. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau sering kita sebut dengan 3T, masih kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang tidak layak, toilet dan sanitasi, perpustakaan dan juga laboratorium, serta akses listrik dan juga internet. Nah, akibatnya proses pembelajaran atau proses mengajar menjadi tidak optimal dan menghambat perkembangan peserta didik untuk melakukan aktivitasnya. Akar permasalahan dari kurangnya fasilitas di tiap-tiap sekolah yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, keterbatasan anggaran sekolah dan juga bantuan pemerintah. Yang kedua, letak geografis sekolah atau terpencil atau sulit dijangkau oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat atau mitra dalam pengembangan sekolah. Yang keempat yaitu ketergantungan sekolah pada bantuan pusat tanpa inisiatif dari lokal. Nah, cara atau solusi untuk menanggulangi kurangnya fasilitas di tiap-tiap sekolah yaitu dengan cara yang pertama yaitu optimalisasi dana BOS dan dana desa, di mana dana BOS atau bantuan operasional sekolah bisa dilakukan untuk membeli alat peraga sederhana, peralatan fasilitas seperti papan tulis, dan juga menyediakan peralatan-peralatan lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan anggaran dan pemerataan dana pendidikan. Seperti pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan juga APBD digunakan secara tepat untuk membangun dan memperbaiki fasilitas di sekolah. Yang kedua yaitu skema bantuan seperti dana alokasi khusus seperti DAP fisik perlu difokuskan ke daerah yang paling membutuhkan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan swasta dan LSM, di mana mendorong kemitraan antara sekolah dengan sektor swasta dan organisasi sosial untuk pengadaan fasilitas dan juga alat belajar. Yang kedua yaitu program adopsi sekolah oleh perusahaan juga bisa menjadi solusi untuk pemerataan fasilitas di sekolah. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dan juga inovasi. Gunakan teknologi sederhana untuk meningkatkan akses seperti pembelajaran berbasis radio, televisi, dan juga aplikasi offline untuk sekolah tanpa internet. Sekian dari hasil pemaparan video saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan saya. Jadi, kesimpulannya ialah Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan sebagai upaya untuk membimbing potensi anak agar mereka dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan aman, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendekatannya mengutamakan nilai-nilai humanisme, kebebasan dalam proses belajar, serta pengembangan karakter. Prinsip utama dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ada 3 semboyan. Yang pertama, Ingarsa Sungtulodo yang artinya di depan memberikan contoh yang baik. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso yang artinya di tengah memberi motivasi. Dan yang ketiga, Tuhuri Handayani yang artinya di belakang memberikan dukungan. Arti dari semboyan ketiga tersebut yaitu guru berperan sebagai pembimbing yang memfasilitasi, bukan sebagai penguasa, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir, berkreasi, dan bertindak dengan memegang teguh nilai moral dan juga budaya. Kurangnya fasilitas di sekolah menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas yang tidak memadai seperti ruang kelas yang tidak nyaman, alat peraga yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar. Hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan siswa, kinerja guru, serta efektivitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah yang lebih maju dan daerah terpencil. Penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup guna meningkatkan fasilitas
fasilitas sekolah, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, sekian dari hasil pemaparan materi saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.